Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel aku. Di video kali ini aku masih akan membahas tentang kebidanan, tentang masalah KB, dan akan aku jelaskan sekarang itu KB yang banyak digunakan oleh ibu-ibu setelah melahirkan, setelah menyusui, terus yang baru nikah, yang belum menikah juga banyak juga. Nah, jadi KB apa yang saya bahas? Sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe, like, komen juga, dan juga share. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Oke, jadi kemarin aku baru membahas tentang video kontrasepsi atau KB pil kombinasi, dan sekarang saya akan membahas tentang suntikan progestin. Jadi KB suntik yang 3 bulan. Oke bunda-bunda, jadi buat bunda-bunda yang masih pusing gimana ya suntik KB apa ya yang cocok, bunda-bunda boleh menonton video aku dari sebelum-sebelumnya tentang KB, atau bunda-bunda yang masih pusing untuk ber-KB boleh lihat apa aja keuntungan, manfaat. Bunda-bunda bisa memilah-milah dengan pas gitu loh, dan kesepakatan dengan suami tentunya. Oke, kita lanjut ke materi awal. Jadi, materi yang saya akan bahaskan atau video yang saya buat yaitu tentang suntikan progestin atau suntikan yang 3 bulan sekali ya bun. Nah, apa sih profilnya? Sangat efektif, aman, dapat digunakan oleh semua perempuan dalam usia reproduksi, kembalinya kesuburan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan ya bun. Cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. Jadi buat bunda-bunda yang pengen disuntik, boleh ya 3 bulan sekali. Jadi ngambil suntiknya yang 3 bulan sekali ya, kalau misalnya bunda-bunda yang ingin pakai KB suntik, karena dia mengandung hanya satu hormon yaitu progesteron. Jadi tidak mempengaruhi ASI atau tidak menekan produksi ASI. Oke bunda, jadi tadi profilnya, dan sekarang saya akan memberikan poin yang kedua atau jenis-jenis kontrasepsi suntikan progestin. Yang pertama yaitu depomedrosic-progesteron atau Depo-Provera, mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan satu kali. Biasanya ini poin yang jenis pertama ini Depo biasanya banyak digunakan di klinik manapun atau di bidan. Nah, yang kedua Depo-Norasiteron enantat. Nah, yang jenis KB suntik yang kedua yaitu Depo-Nerostisteron, Depo-Noristerat atau Depo-Noristerat yang mengandung 200 mg nontindron entanat yang diberikan 2 bulan dengan cara disuntik intramuskuler. Ya, jadi bedanya Depo yang metrosiprogesteron itu diberikannya 3 bulan, dan yang Depo ini 2 bulan. Jadi biasanya ini jarang, rata-rata bunda-bunda yang pakai karena tanggung ya 2 bulan. Jadi biasanya pakainya itu yang 3 bulan ya bun. Nah, setelah ada jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari KB progestin ini. Cara kerjanya di kontrasepsi suntikan progestin ini, yang pertama cara kerjanya yaitu menekan ovulasi. Terus yang kedua, dia mengentalkan lendir serviks sehingga menekan penetrasi sperma. Terus poin selanjutnya menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet oleh tuba,
Dan masih ada lagi cara kerjanya yang lain, saya hanya meringkas saja. Nah, itulah cara kerjanya. Lalu gimana sih efektivitas tentang suntik KB 3 bulan ini? Jadi, efektivitas dari suntikan 3 bulan ini memiliki efektivitas yang tinggi. Jadi, asal kita melakukan penyuntikan penyuntikan 3 bulan sekali atau teratur sesuai jadwal ya bun. Jadi insya Allah suntikan ini berhasil untuk menekan ovulasi atau menunda kehamilan. Setelah ada efektivitas, lalu disitunya ada keuntungan. Apa aja sih keuntungan memakai suntikan 3 bulan ini? Yang pertama, sangat efektif, terus merupakan pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan lain-lain. Poin selanjutnya, tidak berpengaruh terhadap ASI, tidak sedikit efek sampingnya. Terus kalian tidak perlu menyimpan obat suntik karena kita tinggal langsung datang ke bidan, dan terus nanti bidan akan menjadwalkan kapan lagi kita suntik yang selanjutnya. Terus dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun atau usia yang masih reproduksi. Terus membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit jinak. Terus mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul dan lain-lain. Itu hanya garis besarnya aja. Nah, jadi materi ini sebelum saya bikin video, saya baca hanya sedikit, dan saya tetap kalau saya lupa, saya tetap lihat buku panduannya, karena memang materinya ini awal banget ketika kuliah. Maksudnya nggak awal banget sih, sekitar semester berapa ya? 4 apa? Iya, kalau nggak salah. Nah, jadi ini memang udah lama banget, dan KB memang banyak prakteknya. Makanya saya di sini hanya menjelaskan garis besarnya aja yang bisa dimengerti oleh bunda-bunda. Nah, bunda, tadi adalah keuntungan dari KB suntik 3 bulan ini. Nah, selain ada keuntungan, ada keterbatasannya juga. Tentunya ada keterbatasannya juga ya. Nah, apa sih keterbatasannya? Dan ini sangat banyak banget sering dialami oleh pengguna suntik KB 3 bulan ini ya bun. Di sini ada keterbatasannya. Keterbatasan yang pertama yaitu sering ditemukan gangguan haid. Ini sangat banyak, dan hampir semuanya yang pengguna KB suntik 3 bulan ini sama semuanya. Begitu juga saya pertama dari menyusui saya pakai suntik KB yang 3 bulan ini, dan memang siklus haid saya juga memang ada gangguan, kadang memanjang, memendek, misalnya nggak head sama sekali pun pernah gitu. Nah, jadi apa aja sih gangguan haidnya itu? Jadi si siklus haid kita itu bisa aja memanjang atau memendek. Terus ada perdarahan dari siklus haidnya itu bisa banyak atau sedikit. Jadi bisa ngeplek aja gitu ya bun. Jadi itu sangat bingung kalau ngeplek itu, karena kan kita lagi sholat bingung mau sholat apa gimana ya, karena kan kadang ngeplek itu datangnya tiba-tiba loh bun, tiba-tiba dan hilang dengan secepat itu. Jadi kita harus kalau beribadah itu, jadi kita sholat sah apa enggak ya. Tapi saya sih kadang-kadang nggak diambil pusing gitu ya. Saya sholat tapi dengan mandi membersihkan diri gitu ya, mandi wajib.
Nah, gangguan haid yang selanjutnya tadi ada spotting atau pendarahan bercak. Terus yang terakhir gangguan haid itu, yang termasuk gangguan haidnya itu tidak haid sama sekali ya bun. Banyak sekali yang tidak haid memakai KB suntik 3 bulan. Tapi biasanya awal memakai KB suntik 3 bulan ada yang dapat haid dulu selama beberapa bulan. Nah, lama kelamaan nanti tidak haid gitu ya, menjadi tidak haid ya bun. Nah, jadi keterbatasan poin yang selanjutnya yaitu klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, karena suntikan ini harus dilakukan di tempat kesehatan, bukan di rumah atau dilakukan sendiri seperti pil. Kalau pil itu kan kita yang menyimpan, kita juga yang menggunakan, kita yang beli dari kita untuk kita gitu ya. Jadi kita itu harus, kalau suntikan ini kita harus datang ke petugas kesehatan ya bun. Nah, keterbatasan selanjutnya yaitu permasalahan berat badan. Biasanya yang memakai KB itu KB suntik 3 bulan atau KB apapun yang mengandung hormon itu biasanya larinya ke berat badan menjadi bertambah ya bun. Rata-rata seperti saya juga berat badannya naik terus ketika menggunakan KB suntik. Jadi dampaknya ke berat badan. Poin selanjutnya tidak menjamin perlindungan dari penyakit menular seksual seperti HIV, hepatitis atau dan lain-lain. Terus pakai keterbatasan pakai KB suntiknya ini, dia kesuburannya datang agak terlambat, tidak sama seperti pil ya bun. Nah, barangkali bunda-bunda ada yang bertanya, kenapa sih kok aku kayaknya lama suburnya gara-gara suntik? Kenapa ya? Pasti bertanya-tanya. Nah, kenapa terlambat? Bukan karena ada kerusakan organ genitalia, bukan, melainkan karena belum habisnya pelapasan obat dari deponya itu, dari tempat penyuntikannya itu. Jadi bunda-bunda nggak usah khawatir, nanti setelah beberapa bulan kemudian bunda-bunda akan subur kembali. Nah, keterbatasan yang selanjutnya yaitu apabila suntikan 3 bulan ini diperpanjang atau digunakan dalam jangka waktu panjang, bisa menurunkan kepadatan tulang. Jadi kalau digunakan jangka panjang akan menimbulkan kepadatan tulang. Nah, poin selanjutnya dari keterbatasan suntik ini yaitu pada penggunaan jangka panjang itu dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, jarang sakit kepala atau lain-lain. Jadi ada itu keterbatasannya ya bun di KB suntik 3 bulan ini. Jadi poin yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu siapa aja yang boleh menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Poin yang pertama yaitu usia reproduksi. Yang kedua nulivara atau yang sudah punya anak. Terus poin selanjutnya menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang ingin yang efektivitas tinggi. Terus menyusui juga boleh, setelah melahirkan boleh, yang tidak menyusui juga boleh, setelah abortus atau setelah keguguran boleh, tekanan darah kurang dari 140/90 juga boleh. Pokoknya kalau ini kurang dari segitu ya bun. Terus yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi estrogen. Jadi maksudnya nggak boleh gitu suntikan estrogen. Jadi harusnya progesteron itu boleh pakai. Poin selanjutnya anemia. Yang ketiga yang terakhir mendekati usia menopause atau pramenopause juga boleh menggunakan suntikan KB 3 bulan ini. Nah,
Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu yang tidak tadi yang boleh. Nah, sekarang yang tidak boleh ya, Bun. Jadi, poin yang pertama yang tidak boleh menggunakan KB suntik. Yang pertama, KB suntik yang 3 bulan. Yang pertama yaitu dicurigai hamil. Nah, apabila hamil terus disuntik itu akan terjadi kecacatan pada janin. Terus siapa lagi yang nggak boleh nih? Perdarahan perpagina, yang tidak tahu penyebabnya apa itu, jadi juga itu tidak boleh. Nah, terus pada ibu yang nggak mau mengalami gangguan haid, gak usah pakai suntik, itu juga tidak boleh lah ya. Terus memiliki riwayat kanker payudara atau memiliki penyakit kanker payudara, itu juga tidak boleh. Yang terakhir maksudnya yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau penyakit komplikasi yang lainnya, itu juga tidak boleh. Nah, penjelasan yang terakhir tentang KB suntik ini yaitu kapan kita memulai kontrasepsi suntikan 3 bulan atau suntikan progestin ini. Nah, poin yang pertama, jadi memulai KB poin yang pertama yaitu selama siklus haid. Terus ibu merasa tidak hamil, terus ya pokoknya asal tidak hamil itu boleh. Aku mau berKB boleh karena merasa tidak hamil. Nah, poin selanjutnya yaitu bagi ibu yang ingin mengganti jenis kontrasepsi yang tadinya dari pil misalnya, pengen ganti ke suntikan 3 bulan, itu boleh dimulai penyuntikan. Nah, jadi Bun, itu aja pembahasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh DM saya, boleh komen saya, boleh di komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena memang materi ini memang sudah lama saya pelajari dan saya mengingatnya lagi itu karena baca-baca buku sebelum membuat video ini. Jadi mohon dimaklumi karena memang udah lama banget gitu ya. Nah, yang belum subscribe dan sudah nonton video ini, subscribe dulu. Dan yang suka video ini jangan lupa di like. Yang ada pertanyaan boleh di komen di bawah, jangan komen negatif, boleh komen seputar kesehatan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh ya di komen. Nah, mau yang ibu bunda-bunda yang mau bertanya tentang seputar kehamilan atau kebidanan, boleh DM ke Instagram yang saya cantumkan di bawah. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda atau semua yang penonton atau subscriber saya yang sering menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih yang menjadi penonton setia dan jadi subscriber saya yang setia. Insya Allah jika mencapai batas subscriber yang banyak, yang sekitaran 100.000, saya akan ngadain giveaway. Jadi buat bunda-bunda yang hanya menonton aja tidak subscribe dulu ya, agar nanti saya akan melaksanakan giveaway untuk subscriber saya. Untuk itu, buat semuanya jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan memberikan informasi yang lainnya lagi, video yang lainnya lagi yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya cukupkan video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya yang belum subscribe.